Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kiki Melani Arifsta dari kelas manajemen Malam. Saya akan menjelaskan tentang pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar. Sebelum masuk ke materinya, kita harus mengerti dulu nih pengertian keseimbangan pasar. Pasar suatu macam barang dikatakan berada dalam keseimbangan atau equilibrium apabila jumlah barang yang diminta di pasar tersebut sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Pajak adalah pungutan pemerintah terhadap wajib pajak. Jenis pajak terbagi menjadi dua, yaitu pajak langsung, yang artinya adalah pajak yang langsung dipungut oleh pemerintah terhadap wajib pajak. Contohnya seperti pajak penghasilan, pajak PBB, dan lain-lain. Yang kedua ada pajak tak langsung, adalah pajak yang langsung dipungut oleh pemerintah terhadap wajib pajak. Contohnya adalah pajak tontonan, pajak hiburan, pajak makanan, dan minuman. Bentuk pajak dibedakan menjadi yang pertama, pajak per unit adalah pajak yang dikenakan perusahaan setiap unit produk. Contohnya seperti pajak rokok sebesar Rp50 per batangnya. Yang kedua adalah pajak proporsional, adalah pajak yang dikenakan perusahaan dalam prosentase. Contohnya pajak kendaraan bermotor, misal pajak mobil. Umumnya, pajak dikenakan pertama kali oleh produsen atau penjual. Kemudian produsen mengenakan pajak lagi konsumen. Akibatnya, harga jual menjadi lebih tinggi yang pada akhirnya kalau pada pajak yang dirugikan adalah konsumen. Jadi kalau ada pajak yang berubah adalah fungsi penawaran karena pajak pertama kali dibebankan kepada produsen, sedangkan fungsi pemerintahan tidak berubah atau tetap. Di sini ada contoh soal. Fungsi permintaan akan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan Q sama dengan 13 min P, sedangkan fungsi penawarannya P sama dengan 3 plus Q. Terhadap barang tersebut dikenakan pajak sebesar 2 per unit. Pertanyaannya adalah, tentukan harga dan jumlah keseimbangan sebelum pajak, tentukan harga dan jumlah keseimbangan sesudah pajak, berapa pajak total yang diterima pemerintah, berapa pajak per unit dan total yang ditanggung oleh konsumen, berapa pajak per unit dan total yang ditanggung oleh produsen, dan gambarkan grafiknya. Keseimbangan pasar sebelum pajak. Fungsi permintaan Q sama dengan 13 min P, P sama dengan 13 min Q, D sama dengan S. Untuk D-nya 13 min Q, S-nya 3 plus Q. Lalu dipindah ruaskan menjadi 13 min 3 dan Q plus Q. 13 min 3 menjadi 10, Q plus Q sama dengan 2Q. Lalu 10 dibagi 2 jadinya 5, Q sama dengan 5. Dan yang P-nya 13 min Q, 13 min karena Q-nya udah dapat jawabannya 5, jadinya 13 min 5 hasilnya adalah 8. Jadi keseimbangan pasar sebelum pajak adalah 5, 8. Keseimbangan pasar setelah pajak. Jika T sama dengan 2, maka fungsi penawaran setelah pajak PT sama dengan 3 plus Q plus 2, PT 5 plus Q, D sama dengan ST. Untuk D-nya 13 min Q, ST-nya 5 plus Q. Lalu dipindah ruaskan menjadi 13 min 5 menjadi 8, Q tambah Q sama dengan 2Q, 8 dibagi 2 sama dengan 4, jadinya Q sama dengan 4. Lalu P-nya P sama dengan 5 plus Q, 5-nya turun, Q-nya hasilnya adalah 4, 5 tambah 4 sama dengan 9. Jadi keseimbangan pasar setelah pajak yaitu 4 dan 9. Pajak total yang diterima pemerintah itu rumusnya adalah T sama dengan T dikali QT. T sama dengan 2, T-nya adalah 2, QT-nya adalah 4, 2 kali 4 sama dengan 8. Untuk yang D adalah pajak per unit atau TK dan total T besar K yang ditanggung oleh konsumen. TK PT sama dengan PT dikurang PO, PT-nya adalah 9, PO-nya adalah 8. 9 dikurang 8 adalah 1. Untuk TK, PT dikurang PO dikali QT. PT-nya 9, PO-nya 8, QT-nya adalah 4. 9 dikurang 8 dikali 4 hasilnya adalah 4. Pajak per unit, TP, dan total
T besar P yang ditanggung oleh produsen. TP sama dengan T min PT dikurang PO. Sama dengan T-nya adalah 2, PT-nya 9, PO-nya 8. 2 min 9 dikurang 8. Hasilnya adalah 1. T besar P sama dengan T dikurang PT dikurang PO dikali QT. Untuk T-nya adalah 2, PT-nya 9, PO-nya 8, QT-nya 4. Hasilnya adalah 4.